Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bapa, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur apabila saat ini kami boleh ada dalam persekutuan ibadah ini, meskipun melalui live streaming. Itu semua oleh karena berkat kemurahan serta perlindungan-Mu ya Bapa. Bapa, ampunilah segala dosa kami, ketidaktepatan, kemelesetan kami di hadapan-Mu. Bapa, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah ibadah ini. Engkau memberkati, Engkau menolong kami semua. Bapa, sungguh kami rindu akan Engkau, rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa melalui anak-Mu ini. Kiranya Engkau sendiri yang memperlengkapi dengan hikmat-Mu. Engkau juga yang memberi hikmat kepada setiap kami untuk mengerti rahasia firman-Mu. Bahkan Engkau juga beri kami kemampuan untuk bisa melakukannya. Sehingga Bapa, semakin hari bahkan kelak Kau dapati kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, urapilah kami semua, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Shalom. Saya percaya adalah satu berkat serta kemurahan daripada Tuhan. Kalau kita semuanya sampai saat ini masih ada sebagaimana kita ada. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Karena kita melihat betapa bertambah sulitnya kehidupan ini di tengah pandemi corona yang belum juga ada tanda-tanda berakhir. Bahkan boleh dikatakan semakin mengganas. Diprediksi bahwa puncak daripada COVID-19 ini akan berlangsung sampai bulan Agustus. Jadi puji Tuhan kalau kita semua boleh melaluinya sampai saat ini. Dan saya sangat percaya itu semua oleh karena Tuhan. Amin, saudara. Ya, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, sebenarnya banyak atau kebanyakan dari orang percaya, yaitu saudara dan saya, tidak mengerti atau tidak memahami dengan baik kenapa manusia itu dirancang segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi pada akhirnya manusia hanya diciptakan
segambar dengan Allah saja. Mungkin saudara tidak pernah berpikir sampai ke situ, saudara. Atau bahkan saudara mungkin berkata, masa apa? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan baca terlebih dahulu apa yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan buat saudara. Baiklah, maaf saya ulang, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sebentar, jangan diganti dulu. Perhatikan saudara, dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini Allah belum menciptakan manusia, saudara. Ini baru rancangan Allah. Masa Pak? Taunya dari mana? Mungkin saudara berkata seperti itu. Dari ayat selanjutnya, ayat yang ke-27. Dikatakan, maka Allah menciptakan. Nah, di ayat ini jelas dikatakan bahwa Allah menciptakan, berarti tadi baru merupakan suatu rancangan Allah. Ya, saya ulang, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Perhatikan saudara, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Di sini perhatikan, dikatakan sampai 2 kali saudara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Diulang lagi, menurut gambar Allah. Kenapa sampai diulang 2 kali saudara? Karena itu sangat penting untuk dipahami setiap orang percaya. Juga untuk menegaskan bahwa meskipun manusia itu dirancang sesuai gambar dan rupa Allah, tetapi ketika manusia itu diciptakan hanya menurut gambar Allah saja, saudara. Pertanyaan yang bisa muncul, apakah Allah salah dalam menciptakan? Tentu tidak, saudara. Iya kan? Atau pertanyaan lain, apakah ayat ini yang salah? Saya percaya juga tidak. Kalau begitu, pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan manusia itu hanya menurut gambarnya saja? Nah, untuk mengetahui jawabannya saudara, kita harus selidiki dari bahasa aslinya. Ya, kita akan lihat bahwa ternyata segambar itu dalam teks aslinya dipakai kata selem.
Maksudnya apa, Pak? Maksudnya manusia itu dirancang dengan memiliki komponen-komponen seperti yang dimiliki oleh Allah. Komponen-komponen itu apa, Pak? Nah, komponen-komponen itu adalah pikiran dan perasaan. Yang mana dengan pikiran dan perasaan manusia bisa mempertimbangkan segala sesuatu, mengambil satu keputusan, lalu memiliki kemauannya sendiri. Yang mana sering dikenal dengan sebutan kehendak bebas. Jadi kalau saudara dengar yang namanya kehendak bebas itu asalnya dari pengertian pemahaman ini, saudara. Saya ulang ya saudara karena ini penting. Segambar itu maksudnya manusia diciptakan dengan memiliki pikiran dan perasaan. Dan itu sama seperti yang dimiliki oleh Allah. Sehingga olehnya manusia bisa memiliki kemauannya sendiri atau kehendak bebas. Itu segambar. Jelas ya saudara? Nah sekarang serupa. Serupa dalam teks aslinya dipakai kata demuth. Artinya manusia melalui pikiran dan perasaan tadi memiliki satu potensi atau kemampuan untuk mengerti pikiran dan perasaan Allah. Saya ulang, ya, yang namanya serupa atau demuth itu terkait dengan yang namanya potensi atau kemampuan yang ada dalam diri manusia untuk mengerti pikiran dan perasaan Allah, saudara. Itu maksudnya. Jadi saya pikir sekarang sudah jelas saudara, kenapa manusia dirancang segambar dan serupa tetapi diciptakan cuman segambar saja. Alasannya karena keserupaan itu menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri. Dengan kata lain, untuk menjadi serupa dengan Allah itu tidak ditentukan oleh Allah. Melainkan manusia harus memperjuangkannya. Manusia harus mengembangkannya. Melalui apa? Melalui pikiran dan perasaan. Manusia harus memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Itu maksudnya saudara. Supaya apa? Supaya bisa mengerti pikiran dan perasaan Allah. Jelas ya saudara? Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa Allah menghendaki hal ini? Kenapa Allah menghendaki manusia untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya? Dengan kata lain, kenapa Allah menghendaki agar manusia bisa serupa dengan Dia? Ini sangat penting saudara untuk dimengerti.
Nah, alasannya adalah agar melalui kesadarannya, agar melalui kerelaannya sendiri, tanpa adanya hukum, tanpa adanya yang memaksa, manusia itu bisa melakukan kehendak Allah, saudara. Manusia bisa berjalan seirama dengan Allah. Manusia bisa mengerti apa yang dimau oleh Tuhan. Nah, itu terkait dengan Kejadian 1 ayat 26 tadi. Supaya apa? Supaya manusia bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dengan kata lain, supaya manusia bisa mengelola bumi ini menurut pikiran dan perasaan Allah. Begitu maksudnya, saudara. Ya, menurut pikiran dan perasaan Allah, saudara. Jadi manusia diciptakan itu bukan seperti robot yang dikendalikan dengan remote, di mana remote itu yang memegang adalah Allah. Sehingga segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Bukan demikian, saudara. Kalau ada Allah yang menciptakan manusia, lalu menentukan segala sesuatunya sedemikian rupa, dengan kata lain manusia itu disetel sedemikian rupa, sehingga manusia itu bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah, sehingga apapun yang dilakukan manusia itu kehendak Allah. Wah, itu saya pikir bukan Allah yang benar kalau ada Allah yang seperti ini. Padahal tujuannya kenapa dijadikan serupa dengan Allah? Karena dengan bisa melakukan kehendak Allah, mengerti pikiran dan perasaannya, berjalan seirama dengan Dia, itu akan menyukakan hati Tuhan. Itu akan membuat Tuhan senang. Lah kalau semuanya sudah disetel, semuanya sudah diatur, dan kalau Tuhan senang dengan apa yang dilakukan manusia, bukankah itu sesuatu yang aneh, saudara? Karena semua serba disetel, saudara. Sudah diatur oleh Allah. Maka tentu tidak demikian. Tetapi sayang, saudara, bahwa manusia pertama gagal, meleset, tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Manusia mengambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu memakannya, padahal itu tidak dikehendaki oleh Allah. Meleset, saudara, tidak memiliki ketepatan. Wah, maaf saudara, ini maskernya mengganggu sekali ini ya, turun-turun melulu ini. Tidak apa-apa ya. Nah, saudara, sampai mana tadi ya? Jadi, tadi saya katakan bahwa kalau manusia itu diciptakan serba disetel, ya maka kalaupun itu menyukakan hati Tuhan,
dan Tuhan bisa suka akan hal itu jadi sesuatu yang aneh, saudara. Kan begitu. Dan ternyata tadi saya katakan manusia telah gagal dengan mengambil buah dan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Akibatnya apa? Akibatnya mati. Akibatnya tidak bisa mengerti akan kehendak Allah lagi. Akibatnya apa? Akibatnya tidak bisa menjadi serupa dengan Allah. Itulah yang sering dikatakan gagal mencapai standar kesucian Allah. Itulah yang sering dikatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, tetapi patut bersyukur oleh karena kasih Allah yang begitu besar melalui keselamatan di dalam Kristus Yesus, maka keserupaan dengan Allah itu kembali ada. Dengan kata lain, manusia bisa kembali serupa dengan Allah. Manusia bisa dikembalikan kepada rancangannya yang semula. Dan itulah sebenarnya yang dimaksud dengan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi dikembalikannya manusia ke rancangan yang semula. Saudara mungkin berkata, kok bisa Pak? Ya, bisa saudara. Karena Tuhan memberikan Injil dan Roh Kudusnya. Selain itu, Allah juga merangsang manusia, menstimulat manusia untuk bisa kembali menjadi serupa dengan Allah. Melalui apa Pak? Melalui setiap peristiwa atau kejadian yang dialami oleh manusia. Di mana dalam kesemuanya itu Allah turut bekerja. Jelas dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jelas bukan saudara? Bahwa dalam setiap peristiwa kehidupan, Allah senantiasa turut campur untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang namanya peristiwa atau kejadian yang kita alami, sesungguhnya itu merupakan proses yang diberikan Allah kepada manusia. Dan untuk individu yang satu, untuk orang yang satu dengan individu atau orang yang lain berbeda. Peristiwa yang dialami tidak sama. Kurikulumnya berbeda, saudara. Tetapi visinya, tujuan akhirnya sama. Di mana di sini dikatakan mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan di sini juga harus dipahami dengan benar, saudara. Maksudnya bukan
hutangnya jadi lunas, sakitnya jadi sembuh, masalahnya jadi selesai. Bukan begitu yang dimaksud kebaikan. Tapi bisa begitu juga, tetapi tidak selalu begitu. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah menjadikan manusia itu semakin serupa dengan Allah. Itu maksudnya, saudara. Itu pun tidak serta-merta dialami oleh orang percaya. Itu pun tidak otomatis, saudara. Itu semua akan terjadi, akan dialami manusia kalau manusia mau untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Mau memaksimalkan potensi, saudara. Artinya apa? Artinya belajar memiliki satu kepekaan terhadap apapun yang terjadi atau dialami dalam hidupnya. Baik itu yang baik ataupun itu yang tidak baik. Baik itu yang menyenangkan ataupun itu yang tidak menyenangkan. Kenapa, Pak? Karena di balik semua peristiwa itu ada maksud Tuhan. Tadi sudah saya katakan untuk menjadikan manusia kembali serupa dengan Allah. Dan percayalah Tuhan pasti menyediakan peristiwa-peristiwa itu, saudara. Bisa jadi ya di antara saudara ada yang dijahati, difitnah, dibully, disalahkan, atau bahkan serba salah, saudara. Melakukan ini salah, melakukan itu salah, apapun yang dikerjakan salah, saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau saudara mengalami hal itu? Saudara tahu enggak maksud Tuhan? Bagaimana respon saudara? Apakah saudara membalas dengan kejahatan atau saudara diam? Padahal Injil yang diberikan Allah, firman Tuhan mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jelas kok. Dengan kata lain, kalau saudara tidak membalas, kalau saudara diam, sesungguhnya saudara sedang memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri saudara. Saudara sedang berjuang untuk menjadi serupa dengan Allah, saudara. Mungkin ada kejadian yang berbeda. Ada juga di antara saudara yang mendapati pasangan hidup saudara, suami saudara, istri saudara, melakukan satu kesalahan fatal atau dosa yang besar. Nah, Alkitab berkata, ampunilah mereka yang bersalah, saudara. Pertanyaannya, bagaimana kalau saudara mengalami hal ini? Bagaimana saudara menyikapi? Saya perhatikan di wilayah ini juga banyak yang gagal, saudara. Artinya apa? Mereka enggak sanggup lagi mengatasi hal itu dan mereka lebih pilih untuk bercerai, untuk berpisah, saudara. Banyak alasannya. Jangankan demikian,
dengan kesalahan besar atau melakukan dosa yang sepele saja saudara, tidak memiliki keturunan. Ada loh yang pasangan lebih pilih untuk berpisah dikarenakan tidak memiliki keturunan. Padahal di balik kejadian itu, di balik yang dialami itu ada maksud Tuhan, ada berkat kekal yang akan menjadikan manusia menjadi kembali serupa dengan Allah apabila manusia atau orang itu memiliki sikap hidup atau respon yang benar. Begitu maksudnya saudara. Ya, saya kasih contoh yang lain lagi yang juga sering dialami saudara. Dalam situasi yang sulit seperti ini, saya percaya banyak di antara saudara yang kepepet, bahasanya seperti itu. Terjepit saudara, usaha menurun, bahkan bisa berhenti, utangnya banyak saudara. Saudara mengalami kesulitan keuangan, stres, lalu ada tawaran pinjaman. Tetapi dengan bunga yang tinggi saudara. Sudah dikatakan di depan, sudah dijelaskan dan tahu betul kalau bunganya tinggi. Selain itu tahu betul bahwa jelas kalau diambil akan kesulitan dalam membayarnya. Pertanyaannya, saudara ambil enggak itu? Jujur saudara, bahkan dalam situasi seperti ini, tawaran-tawaran seperti itu tidak hanya banyak, tapi banyak sekali saudara. Dan biasanya memang dalam kondisi kepepet ya saudara, banyak orang itu enggak berpikir panjang. Diambil dulu pokoknya. Akhirnya apa? Akhirnya juga menyulitkan diri sendiri. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan dalam Roma 13 ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Kurang jelas apa? Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Banyak saya perhatikan di antara saudara yang jatuh di wilayah ini. Alasannya ya gampang, tapi Pak, lah dikejar-kejar hutang. Nah, saya katakan kalau memang seperti itu ya temui. Katakan terus terang kalau memang belum bisa membayar. Dan buat komitmen 1 hari saudara pasti bayar. Sudah Pak, tapi enggak maunya memperkarakan. Ya silahkan. Memang harus dihadapi, kalaupun diperkarakan, ya saudara tidak perlu takut. Apapun resikonya, karena itu perbuatan saudara ya harus berani untuk menghadapi dan menjalani saudara. Tapi Pak, kan malu Pak kalau sampai dihadapkan pengadilan atau di penjara. Loh kenapa malu saudara? Kita hidup itu bukan dari sudut pandang manusia. Saudara harus tahu bahwa kesemuanya itu ada maksud-maksud Tuhan, yaitu supaya saudara bisa kembali serupa dengan Allah. Dan kalau saudara lakukan itu sama artinya saudara sedang berjuang untuk memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Tuhan. Percayalah itu tidak akan membuat saudara binasa kok. Saya pastikan itu. Nah, banyak orang lebih memilih untuk mematikan potensi. Ambil jalan pintas.
Begitu saudara. Mungkin dalam situasi seperti ini ada juga di antara saudara yang divonis sakit langka atau sakit dalam stadium tertentu. Oh saudara divonis dokter stadium 4 misalnya. Tidak usah seperti itulah, yang gampang saja. Saudara atau anggota keluarga saudara atau seluruh anggota keluarga terpapar COVID-19. Wah, ini keadaan yang sangat tidak nyaman dan itu bisa dan sangat mungkin terjadi. Dan kita melihat banyak yang mengalami, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sikap saudara yang benar? Ingat saudara, ini kesempatan untuk memaksimalkan potensi yang disediakan oleh Tuhan. Jelas kok bahwa Injil mengatakan damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku dikatakan Yesus kutinggalkan kepadamu, dan itu beda dengan yang diberikan dunia. Dikatakan Yohanes 14 ayat 27. Lalu dikatakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Ini sesuatu yang bukannya sulit, sangat-sangat sulit saudara. Wong begitu divonis dinyatakan kena COVID saja, geragap kok saudara bahasa Jawanya. Ya, kaget, tidak percaya, kenapa kok bisa ngalamin, padahal sudah jaga prokes, padahal sudah minum vitamin, padahal sudah berjemur, padahal sudah mengurangi mobilitas, kok bisa kena. Tetapi saya mau kasih tahu ya saudara, saudara mau takut bisa, tapi itu pun juga enggak menyelesaikan masalah. Bahkan kalau saudara takutnya berlebihan, paranoid, ketakutan itu sendiri lebih berbahaya daripada COVID, saudara. Tetapi saudara juga bisa tetap damai, tetap tenang, saudara. Bisa, karena itu pilihan enggak saudara? Terserah kita. Mau pilih mana? Bukan berarti, wah Pak itu sesuatu yang enggak mungkin Pak, mana ada orang yang enggak takut. Ya saya percaya begitu ada yang mengalami divonis, ketakutan pasti muncul, itu efek yang tidak bisa dihindari. Tetapi sesaat setelah itu bagaimana sikap saudara? Saudara tetap memilih untuk takut? Saudara tetap memilih kehilangan damai sejahtera? Atau saudara tetap semangat di dalam hidup ini? Itu pilihan saudara. Itulah kesempatan. Memang sulit, tetapi kalau saudara bisa melalui, dan pasti bisa kalau saudara percaya. Kenapa? Karena di awal tadi sudah saya katakan, selain Injil, Tuhan juga memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan saudara. Untuk bisa melalui semuanya itu. Untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Begitu saudara. Kesempatan di situasi seperti ini untuk memaksimalkan potensi yang Allah sudah sediakan. Masih terkait situasi seperti ini saudara. Kita lihat banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan. Banyak sekali kita melihat orang-orang yang menderita, saudara. Itu adalah cara Tuhan untuk merangsang, yang saya katakan tadi, menstimulat setiap orang, khususnya orang percaya dalam konteks ini, untuk memaksimalkan potensi, untuk bisa berbagi, untuk bisa menolong. Alkitab mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hendaklah dalam hidupmu kamu saling tolong menolong. Alkitab mengatakan demikian kok.
Dan jelas banyak yang membutuhkan dan banyak yang dibutuhkan. Bisa berupa obat-obatan sederhana, alat atau fasilitas kesehatan seperti masker misalnya, oximeter misalnya, termometer ya. Banyak. Dan yang paling banyak sekarang yang paling dicari adalah plasma darah. Nah, kalau saudara memang sempat terpapar dan saudara lajang, saudara laki-laki terutama ya kan, golongan darah saudara cocok, saudara bisa menjadi pendonor plasma darah. Itu sarana saudara untuk memaksimalkan potensi. Tetapi pertanyaannya, saudara kerjakan enggak? Saudara lakukan enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Takut itu Pak. Wah, banyak alasannya saudara. Kalau mau bicara alasan banyak. Takut, enggak boleh oleh keluarga misalnya. Ya, nanti jangan-jangan saya jadi imunnya turun. Wah, macam-macam. Kalau mau dicari alasannya tetap saja ada saudara. Tetapi pertanyaannya, maukah saudara menjadi serupa dengan Allah, memaksimalkan potensi itu? Hidup ini pilihan. Atau mungkin ya seperti Allah meminta kepada Abraham apa yang sangat berharga dalam hidupnya, apa yang terbaik dalam diri Abraham, yaitu anaknya Ishak, di mana diminta. Dalam kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin ada di antara anggota keluarga saudara yang diminta Tuhan. Mungkin dia sebagai penopang keluarga yang utama, bisa suami, bisa istri, bisa anak. Saudara sangat mengasihi. Bagaimana? Apakah saudara akan drop, patah semangat, tidak lagi mau berdoa, menyalahkan Tuhan? Ya, bisa saudara begitu. Atau saudara pilih untuk memaksimalkan potensi saudara. Untuk tetap tegar, percaya bahwa itulah yang terbaik yang Allah bisa berikan. Percaya bahwa melalui semua itu kita diserupakan dengan Allah. Tidak gampang loh saudara. Ngomong seperti ini gampang saudara. Tapi melakukan, waduh saudara, yang berjuang menghayati sungguh-sungguh akan keserupaan dengan Allah ini belum tentu bisa, sering gagal, apalagi yang enggak tahu saudara. Berat. Belum, jangankan seperti itu yang sederhana saja. Tuhan meminta waktu saudara. Untuk apa? Untuk merawat orang tua saudara, ibu saudara, ayah saudara yang lemah, mertua saudara yang butuh dirawat khusus. Sehingga saudara harus meninggalkan pekerjaan saudara. Padahal pekerjaan saudara itu yang terbaik yang saudara miliki. Saudara kerjakan enggak? Halo? Susah loh saudara ngadepin seperti itu. Tetapi semuanya itu sejatinya adalah proses yang disediakan oleh Tuhan. Kesempatan yang melaluinya kita bisa memaksimalkan potensi sehingga bisa serupa dengan Allah. Dan itulah yang menyukakan hati Tuhan. Itulah yang memuliakan Tuhan. Itulah tujuan manusia ini diciptakan. Begitu saudara, saya ingatkan sekali lagi ya saudara, bahwa manusia diciptakan itu memiliki satu tanggung jawab untuk mau dikembalikan ke rancangan yang semula. Jadi ada satu tanggung jawab untuk bisa mengerti pikiran dan perasaan Allah, sehingga dengan sendirinya, dengan rela hati, tanpa adanya yang mengatur, itu melakukan kehendak Tuhan.
dan itu yang menyukakan hati Tuhan. Itu yang menyenangkan hatinya, itu yang berkenan kepadanya. Saudara. Aduh, sayang sekali saudara, banyak orang percaya bahkan kebanyakan tidak memahami akan hal ini. Saudara enggak memahami. Sehingga apa? Sehingga hidupnya ya biasa-biasa saja. Dijalani dari hari ke hari tanpa tahu pasti tujuan daripada hidupnya. Kok sampai bisa begitu toh Pak? Oh bisa. Karena yang ada di pikirannya kalau jadi Kristen itu identik dengan berkat, perlindungan dan penyertaan Allah. Sehingga bisa hidup nyaman di bumi ini. Itu salah saudara. Saya katakan dengan tegas itu salah pemahamannya. Pemahaman yang kedua, berpikir bahwa dengan menjadi orang Kristen itu akan terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga. Bukan seperti itu. Tetapi harus memiliki tanggung jawab dan kemauan untuk dikembalikan ke rancangan semula, menjadi serupa dengan Allah. Buahnya kita bisa masuk surga. Itu buah. Jadi jelas saudara. Sebab itu saya ajak saudara kita memeriksa diri. Apakah selama ini hidup kita itu sudah serupa dengan Allah yang modelnya adalah Yesus? Apakah kita sudah berkenan di hadapannya? Kita harus persoalkan itu baik-baik saudara. Karena kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Ya hari-hari ini beruntun saudara, beruntun tiap hari saya dapat berita duka cita. Yang mana usianya rata-rata masih 40 sampai 55. Masih cukup muda, bahkan ada yang lebih muda dari itu. Itu artinya apa? Artinya kita bisa pulang sewaktu-waktu. Dan kalau kita belum serupa dengan Yesus, kita belum menyukakan hati Dia, kita akan gemetar berdiri di hadapan tahta pengadilan anak domba. Mari kita berbenah. Saya ajak sama-sama saudara. Kita berbenah, kita berubah. Memaksimalkan potensi melalui setiap peristiwa dan kejadian yang kita alami. Jangan bersungut-sungut apapun yang saudara alami. Tetapi tanya kepada Tuhan, apa maksudmu Tuhan atas semuanya ini? Temukan itu. Meskipun masalahmu enggak selesai, sakitmu mungkin belum juga sembuh, utangmu belum juga lunas, enggak apa-apa. Kalau saudara sudah mengerti maksud Tuhan, hatimu damai, hatimu tentram. Saudara bisa menerima kok itu semua. Kalau saudara mengerti maksud Tuhan. Saudara, sekali lagi mari kita bersama memaksimalkan potensi melalui pikiran dan perasaan yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga kita boleh mengerti pikiran dan perasaan Allah dan melakukan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan satu pujian, satu yang kurindu. Kiranya melalui pujian ini kita sadar dan kita mau menjadikan kerinduan kita satu-satunya hanyalah sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Haleluya. Ku belum berkenan di hadapan-Mu. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi
rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Bila selama ini aku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Musik tetap mengalun lembut. Saudara, kesempatan untuk memperkarakan keserupaan kita dengan Allah itu masih ada. Kalau saat ini saudara masih diberi nafas hidup, detak jantung saudara masih bergerak, itu artinya satu kesempatan. Dan Tuhan mau agar kita memaksimalkan potensi. Agar kita bisa mengerti apa yang dimau dan melakukannya dengan kerelaan kita tanpa adanya paksaan. Itu yang akan menyukakan hati Tuhan. Itu yang akan membuat kita berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau selama ini saudara masih merasa belum sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, melalui pujian ini, minta di sisa hidup kita
kita diubahkan oleh Tuhan. Kita bisa melakukan kehendak-Nya sehingga kita berkenan di hadapan-Nya. Kita pujikan dari awal sekali lagi. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi, satu yang ku perlu, hayati pujian ini. Ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Terima kasih Bapa, oleh firman-Mu yang memberkati kami. Kami sadar bahwa selama ini kami hanya melakukan apa yang menjadi kemauan kami sendiri. Semuanya cuman ambisi dan keinginan belaka yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Kami belum melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang sesuai dengan rencana-Mu. Ampunilah kami ya Bapa atas ketidaktepatan ini. Kami mau berubah.
kami mau memaksimalkan potensi, berjuang untuk menjadi sempurna seperti Engkau ya Bapa, dan serupa dengan Putra Tunggal-Mu Kristus Yesus Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu akan senantiasa menolong dan memampukan kami. Terima kasih dan kami percaya Bapa, siapapun kami yang mengikuti ibadah ini, mendengar dan memperhatikan firman-Mu dengan seksama, menyimpan dalam hatinya, melakukan di dalam hidupnya. Engkau memperhatikan semua pergumulan hidupnya. Semuanya pasti mereka bisa lalui, bahkan Engkau memberkati mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa dan ingat akan saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada yang saat ini terpapar COVID-19 atau barangkali salah seorang dari keluarganya. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang menolong, memberkati, menyembuhkan dan memulihkan. Engkau sendiri yang akan menjadikan mereka mengerti apa maksud semuanya ini atas masing-masing hidup mereka. Dan akhirnya semuanya bisa dilalui dengan baik, Saudara Bapak. Bapak, kami juga berdoa bagi segala upaya yang dilakukan pemerintah melalui Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya. Baik itu melalui vaksinasi, baik itu melalui PPKM Mikro yang saat ini juga belum selesai, atau apapun juga yang akan diputuskan oleh pemerintah, apakah akan memperpanjang PPKM Mikro atau tidak. Kami percaya ya Bapak, Engkau sendiri yang akan menolong mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan seturut dengan kehendak-Mu dan menjadikan kami semua terkhusus orang-orang yang mengenal Engkau menjadi semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap mereka yang sudah terpapar, kiranya Engkau juga memberikan hikmat sehingga mereka juga boleh menjadi pendonor plasma darah. Sehingga hidup mereka boleh menjadi bermakna bagi sesama. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar ibadah ini selesai. Bapak, kami percaya Engkau akan menyertai kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sekarang terimalah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih, damai sejahtera, serta penebusan yang sempurna dari Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, terimalah. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah ada bersama-sama kami dalam ibadah live streaming Alpha Omega. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Shalom.